Perkenalkan, nama saya Joli Rahel Simanjuntak, mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa Mandarin dengan NIM 210710055, angkatan 2021. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang hak bebas mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab di bawah bimbingan Ibu Aisyah SH SOS. Sebelum masuk ke inti pembahasan, teman-teman tahu tidak apa artinya hak mengeluarkan pendapat? Hak mengeluarkan pendapat yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat akan dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang konstitusional dan sudut pandang peraturan perundang-undangan. Sudut pandang hukum nasional akan dilakukan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai hak. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat bisa memiliki berbagai macam tujuan dengan penggunaan hak kebebasan mengeluarkan pendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tujuannya dapat diupayakan dengan perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan musyawarah untuk menyepakati sesuatu. Ketika bermusyawarah, kita bebas untuk mengutarakan pendapat kita. Hal itu karena kebebasan berpendapat adalah hak yang sudah diatur dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut menuliskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di sini saya akan menayangkan video tentang pembahasan hak berpendapat. Sebelum itu, mari kita saksikan video cuplikan tersebut. Ada 36% yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis. Proporsi yang mengatakan ini itu lebih besar ketimbang yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis. Perempuan, surprisingly, itu mengatakan kurang demokratis ketimbang laki-laki. Kemudian anak muda dibanding yang tua itu cenderung mengatakan kurang demokratis. Nah, ini menarik, anak-anak muda ini kan lahir setelah 98. Jadi mereka mungkin komparatif referensinya adalah era reformasi. Nah, kemudian kita tanya variabel lain, setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang mengatakan sangat setuju dengan pendapat ini 21,9%. Yang menyatakan cenderung atau agak setuju dengan pernyataan ini besar sekali, 47,7%. Yang menolak dalam pengertian nggak ada apa-apa, orang bebas ngomong sekarang, itu 22,0%. Yang tidak setuju sama sekali dengan pernyataan ini 3,6%. Ini alarming. Lagi-lagi ya, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong. Survei membuktikan, alarming katanya Burhanuddin Muhtadi yang menyebut orang makin takut menyatakan pendapat. Saya ingin ke Ernest Prakasa, komika, sineas. Juga merasa seperti itu yang Anda tangkap juga, Ernest? Takut menyatakan pendapat, takut bersuara hari-hari ini? Kalau takut enggak, tapi mungkin lebih berhati-hati. Sebenarnya yang perlu saya ingin sampaikan unek-unek mumpung ada Bang Fajrul di sini ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa rakyat Indonesia merasa dengan sosial media sekarang beropini menjadi mengerikan karena kadang-kadang tiba-tiba kita dilaporin ke polisi. Yang ngelaporin sih memang bukan Pak Jokowi tapi relawan. Nah, sebagai yang direlawani, kalau nggak setuju sama kelakuan relawannya ya ngomong, maksud saya gitu. Jangan, itu kan relawan saya, bukan saya. Ya nggak bisa juga dong kalau misalnya saya ada relawan Ernest Prakasa kelakuannya saya nggak setuju, saya sentil kupingnya gitu. Jadi buat saya kebebasan berpendapat saat ini memang secara formal diizinkan, tapi secara realita saya nggak bicara represivitas seperti yang tadi sudah diceritakan, tapi di represivitas digital ini formatnya macam-macam gitu. Dari mulai cyber army yang melakukan bully, melakukan doxing. Jadi memang
smooth dan bukan dilakukan oleh pemerintah, bukan dilakukan oleh presiden, tapi kita nggak tahu ini siapa orang-orang yang melakukan teror-teror di dunia maya ini. Pokoknya kalau ada orang yang dianggap kritis atau mungkin menyinggung suatu pihak, institusi atau apa, caranya untuk menyerang di media sosial memang sangat beragam sekali gitu, dan kita nggak tahu siapa yang melakukan. Jadi buat saya pribadi, kalau dibilang sampai takut sih enggak, tapi mungkin lebih berhati-hati. Artinya kembali kepada substansi. Apa sih yang diomongin, ngerti nggak Lulu ngomong apa gitu. Kalau buat saya sih gitu. Dan apakah yang diomongin ini memang valid, ada datanya, dan memang bukan sekedar hoax atau propaganda. Itu sih Nana kalau dari aku. Oke, Bang Fajrul silakan ditanggapi Bang. Jangan takut turun ke jalan, jangan takut menyatakan pendapat. Anda dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Anda dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi jangan pernah takut. Nah, Nana, seperti ini. Sebenarnya Presiden Joko Widodo itu kan sangat setia, tegak lurus lah terhadap Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang demokratis. Kita lihat saja indeks demokrasi Indonesia sekarang kan meningkat jadi 74,92 yang dikeluarkan BPS. Sejak Pak Jokowi itu memimpin tahun 2014 sampai dengan 2019 itu rata-rata 72 indeksnya, dan sekarang itu sudah 74,92. 2013 ke bawah itu rata-rata cuma 63, Nana. Jadi artinya kalau kita memakai indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarkan BPS, ini angkanya lebih stabil sebenarnya. Oke. Nah, ini kita melihat bahwa ada kemajuan demokrasi, tapi di dalamnya tentu ada dinamika. Nah, sekali lagi saya menginginkan, karena perjuangan kita kan, kita turun ke jalan, kita menyatakan pendapat, tapi kita siap juga bertarung dengan Pak Taufik Basari misalnya melalui legislative review, atau di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, asalkan disertai dengan fakta yang jelas. Dan setiap orang yang berpendapat, yang jujur, bertanggung jawab, akan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, kita berhak mengeluarkan pendapat apabila pendapat kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai hak bebas mengeluarkan pendapat. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya meminta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.